Cuman ini masih normal lah, belum nyampe 1 kali modalnya, dia masih 0,7 lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelku, Cornella Channel. Oke, apa kabar semuanya? Semoga stay safe ya. Semoga kalian baik-baik aja dan semoga kalian selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Oke, jadi udah lama nih nggak ketemu. Iya, aku belakangan ini rada lumayan sibuk, aka mager sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Jadi di video kali ini kita bakal belajar bareng-bareng lagi. Aku mau bahas tentang laporan keuangan lagi, gimana cara analisa laporan keuangan sederhana bagi pemula. Dan biar nggak bingung-bingung juga, kalau mau beli saham mana aja yang bagus, yang masih murah, atau yang udah under value, atau yang lain-lain lah, pasti di sini masih bingung. Apalagi sekarang yang kita tahu, akhir-akhir ini ISG benar-benar berdarah, pasti porto kalian juga lagi minus semua sama kayak aku, tapi it's okay. Someday kita bakal cuan dari saham, karena ya emang sih saham gak melulu tentang cuan, pasti kita bakal ada ruginya juga. Jadi jangan anggap kalian bisa kaya dengan investasi saham doang, karena investasi saham bukan pesugihan. Oke, jadi kali ini aku mau bahas tentang laporan keuangan salah satu rajanya susu. Dan juga kalian pasti tahu produknya apa ya, karena emang itu pasti kita temui baik di warung kecil ataupun di supermarket, dan pastinya di minimarket sekitaran kita juga pasti ada ini produknya. Karena emang ya bisa dibilang siapa sih yang nggak kenal susu ini gitu. Oke, aku bakal bahas tentang laporan keuangannya, yaitu Ultra Jaya. Ya, yang kalau kode emitennya itu adalah ULTJ. Oke, seperti biasa, kayak videoku yang sebelumnya, aku udah punya catatan. Dan juga aku udah print laporan keuangan yang bakal kita bahas dari total 90 halaman. Kita nggak bakal bahas banyak itu, kita bakal bahas cuman sekitar 4-5 halaman doang. Jadi ya, kita tahu basicnya aja. Dan biar kita juga nggak asal beli saham aja tanpa kita tahu gimana kinerjanya. Oke? Mari kita mulai. Kita mulai lagi dari asetnya nih. Kalau dilihat memang sih rata-rata untuk saham itu pasti terjadi penurunan di tahun 2020 karena awal mulanya pandemi itu mulai ya. Dan seperti kita lihat juga kalau aset lancarnya untuk Ultra Jaya ini dia benar-benar mengalami penurunan dari tahun 2019. Kalau di tahun 2019 itu aset lancarnya mencapai 2 triliun. Di tahun 2020 mengalami penurunan yang lumayan banyak, yaitu 1,6 triliun aja. Tapi kalau ditotalin ke aset lancarnya dia masih naik kok. Kalau di aset lancar totalnya 2019 itu di 3,7 triliun. Di tahun 2020 itu mengalami penaikan sampai ke 5,5 triliun. So, ini bagus lah. Dan kalau kita lihat untuk aset tidak lancarnya nih. Kalau aset tidak lancarnya ini juga mengalami penaikan, tapi penaikannya juga nggak terlalu signifikan. Cuman sekitar 3 triliunan. Kalau di tahun 2019 itu aset tidak lancarnya totalnya itu adalah 2,8 triliun. Di tahun 2020 itu di 3,1 triliun. Kalau kita lihat secara keseluruhan nih, kalau digabung aset lancar plus aset tidak lancar, itu mengalami kenaikan di tahun 2020 sekitar 2 triliun. Kalau di tahun 2019 itu 6,6 triliun. Kalau di tahun 2020 yaitu 8,7 triliun. Kalau untuk Ultra Jaya sendiri dia mulai IPO itu di tahun 1990 dan itu tahun aku belum lahir pastinya. Dia udah listing itu udah lama banget, jadi udah kinerjanya tuh udah kita nggak usah raguin lagi dari 90, 2000, 2010. Berarti udah hampir
30 tahunan lebih, Ultra Jaya ini udah listing di harga pertama kali IPO yaitu 7.500 dibanding harganya yang sekarang yaitu di harga 1.525. Ya biasalah kalau harga IPO pasti lebih mahal. Oke, kita lihat lagi ke liabilitas dan ekuitas. Kita lihat nih, untuk utang. Aku cukup tertarik nih kalau ke Ultra Jaya. Kalau utang jangka pendek nih, kalau saham lain pasti utangnya udah triliun-triliunan nih. Tapi dia nggak nyampe triliun, dia malah cuman 2 jutaan. Cuman 2 jutaan aja utangnya, utang jangka pendeknya, utang ke bank lebih tepatnya. Utang ke banknya tuh dikit banget dan bahkan mengalami penurunan dari tahun 2019. Kalau di tahun 2019 utang jangka pendeknya ke bank itu 2 jutaan, 2,7. Di 2020 2,2 juta. Dan mengalami penurunan untuk sekelas saham, ini adalah saham second liner ya, bukan blue chip. Dia market cap-nya masih di 17 triliunan, jadi otomatis ini masih saham second liner. Dan ini cukup bagus sih kalau aku bilang. Kalau kita lihat total utang jangka pendeknya ini juga, tapi kalau tadi utang banknya emang dikit, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan utang jangka pendeknya ini mengalami kenaikan dari tahun 2019. Dan naiknya ini hampir 3 kali lipatnya. Dalam 1 tahun utang jangka pendeknya bisa naik 3 kali lipat. Kalau di 2019 utang jangka pendeknya itu adalah sekitar 836 miliar. Sedangkan di tahun 2020 2,3 triliun. Wow banget. Sorry banget tadi aku untuk utang jangka pendeknya itu dia cuma 2 miliar, bukan 2 juta, sorry ya. Oke, kalau kita lihat untuk jangka panjang nih, jangka panjang hutangnya juga naik berkali-kali lipat. Oh my god. Ya mungkin karena pandemi kali ya. Jadi untuk menutupi modal segala macem, hutang jangka pendeknya kalau di 2019 cuman 116 miliar. Di tahun 2020 1,6 triliun, berarti hampir 15 kali lipatnya. Wow. Dalam 1 tahun. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan hutangnya ini naik sih. Naiknya itu bisa 4 kali lipatnya. Kalau di 2019 hutangnya itu 953 miliar. Di tahun 2020 3,9 triliun. Tapi masih oke lah karena ini utangnya itu dominannya itu adalah utang jangka pendek, bukan jangka panjang. Jadi untuk ukuran second liner mungkin masih oke lah ya. Dan kalau kita lihat total ekuitasnya, kalau di triliunin total ekuitasnya itu mengalami penurunan malah di tahun 2019. Kalau di tahun 2019 itu 5,6 triliun, terus kalau tahun 2020 cuma 4,7 triliun. Jadi ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, hampir 1 triliun turun. Dan kalau kita lihat di RTI Business untuk hutangnya secara keseluruhan, debt equity ratio-nya itu adalah 77,62% total keseluruhan hutangnya si Ultra Jaya ini. Cuman ini masih normal lah, belum nyampe 1 kali modalnya, dia masih 0,7 lah. Dan ini aku bilang masih bagus karena hutangnya ya dikit sih, nggak banyak utang. Jadi ya masih bisa dibilang ini perusahaan yang bagus. Kalau kita lihat nih, untuk penjualannya sendiri mengalami penurunan sekitar 300 miliaran dari tahun 2019. Kalau tahun 2019 itu sekitar 6,2 triliun untuk total penjualan, tapi tahun 2020 cuma 5,9 triliun. Dan kalau kita lihat nih laba brutonya aja nih, laba bersih itu mengalami penurunan lagi. Kalau tahun 2019 itu cuma 2,342 triliun, terus 2020 cuma 2,2 triliunan aja.
Jadi total seluruhan otomatis ya karena semuanya turun, ya pastinya mengalami penurunan. Kalau tahun 2019 mencapai totalnya baik penjualan, terus laba bersih, segala macam itu mencapai 1 triliun. Di tahun 2020 cuma 864 miliar aja. Oke. Aku aus. Dan kebetulan tadi aku juga udah beli susu. Dan ini ya salah satu favorit susu yang sering aku minum juga karena baunya juga nggak amis sih pastinya. Dan juga yang pastinya ada rasa coklatnya yang emang nggak enek sih kalau diminum. Dan juga karena aku juga belum makan, jadi mari kita minum susu aja dulu. Dikocok dulu. Kalau kalian sering minum susunya Ultra Jaya ini yang mana? Kalau aku ya paling karena aku penyuka coklat, pasti aku suka yang coklat sih. Kalau aku biasanya minum susu ini pasti langsung kenyang. Dan kayak tadi sih, emang sih penjualannya menurun di tahun 2020. Cuman bisa dibilang kalau untuk kita lihat produknya aja nih, kalau di minimarket, supermarket, itu pasti produknya masih banyak banget bakal meningkat nih untuk permintaannya. Karena orang-orang ingin memberikan kesehatan, memberikan imun yang baik, untuk memberikan amunisi yang baik juga untuk tubuhnya biar terhindar dari COVID-19 dengan cara minum susu pastinya. Baik itu susu yang warna putih atau coklat segala macam itu tergantung dengan kesukaan sih pastinya. Tapi pasti permintaan karena tahun 2020 itu COVID-19 bisa dibilang permintaannya pasti menaik. Ya memang sih nggak terlalu banyak kayak tahun 2019. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke IPS-nya nih. Dan IPS-nya ini meskipun dia penjualannya menurun, laba bersihnya menurun, tapi dia IPS-nya nih, dia loyal nih ke investornya. Naik malah. Dan ini yang aku bilang bagus. Even yang tadi aku bilang turun semua, tapi dia konsisten bahkan memberikan IPS yang naik. Dan naiknya juga banyak, lumayan banyak. Kalau di tahun 2019 IPS-nya cuma Rp89. Di tahun 2020 IPS-nya malah menyentuh harga Rp100. Naik sekitar Rp11. Wow. Bagus sih, bagus banget. So, kalau kita lihat secara keseluruhan gimana sih saham Ultra Jaya ini? Untuk pairnya aja dia masih di 10 kali. Ini aku bilang pairnya masih murah banget harganya untuk saham Ultra Jaya, apalagi dia raja di dunia persusuan. Kalau untuk PBV-nya dia emang udah 3 kali, tapi ini kalau kita bandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya ini masih normal. Jadi masih murah dan masih bagus. Dan kalau kita lihat secara kesimpulan gimana untuk saham Ultra Jaya ini, kalau dari aku pribadi, yang pertama kalau kita lihat secara keseluruhan dia asetnya naik, pastinya saham ini masih bagus, growth-nya bagus. Secara kita lihat 5 tahun terakhir untuk harganya dia mengalami kenaikan. Kalau di harga 5 tahun terakhir dia di harga 900, sekarang harganya udah menyentuh 1.500, otomatis dia hampir naik 100%. Dan makanya aku bilang growth-nya bagus. Dan juga dia bukan saham multi-bagger yang bisa naik sesukanya. Dan makanya aku bilang ini saham second liner yang bisa dibilang bagus lah ya. Terus dia juga raja, bisa dibilang raja tadi, raja di persusuan. Terus konsisten ngasih dividen. Kecuali tahun 2020 mungkin karena emang tadi labanya nurun, tapi dia tetap IPS-nya naik, malah bagus kok. Terus untuk profitnya dia juga bertumbuh. Naik aja terus kalau kita lihat grafiknya. Dan ini salah satu saham second liner yang mampu bersaing dengan second liner yang lain. Jadi bisa dibilang kalau kita pegang saham ini ya ini saham bagus kalau kita lihat dari laporan keuangannya.
Oke, sekian video dari aku. Kita bahas analisa laporan keuangannya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat dengan aku? Atau kalian punya pendapat lain tentang saham ini? Kalian komen aja. Dan next kita bakal bahas saham keuangan apa lagi. Kalian tulis aja di kolom komen. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ya. Thanks for watching. See you on next video. Bye-bye. Dan satu pesan aku, jangan lupa minum susu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.